Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Juan Shot TV. Jangan lupa ya. Nah, bersama saya saat ini sudah ada dua pelaku kesenian yang saya sudah kenal sih sebenarnya, tapi alangkah lebih baiknya kalau memperkenalkan sendiri. Nah, ini mbaknya, nama lengkapnya siapa ya? Dari saya? Ya. Dari saya Eka Ulfa Maulidia, di Jatilan Ulfani. Ya. Nama saya Sri Anjani Dewi, nama panggilannya Anjani, Jatilan sama Mbak Ulfa nyebut CS sama Genyo Mayangkoro. Untuk alamatnya? Saya Ulfa di Sambiroto Purwomartani Kalasan, Anjani Jaban Kadirejo Sidoarjo Ngaglik Sleman. Untuk sanggarnya itu di mana? Sanggar Mayangkoro. Kalau sanggar ada sih sanggar Mayangkoro. Kalau Mayangkoro itu di Sanggrahan Purwomartani Kalasan. Kalau Anjani itu kalau ngajar tari, kalau ngajar tari sanggar di BBS Balai Budaya Sidoarjo. Balai Budaya Sidoarjo. Ya. Nah, untuk selanjutnya, belajar kesenian itu sejak kapan nih? Mulai suka nari itu kelas 6 SD, terus turun ke Jatilan ya mulai sejak 6 SD, tapi Jatilannya masih klasik banget. Belum, istilahnya belum Jatilan yang kreasi gitu ya? Ya benar, masih Jatilan pomping gitu. Kalau mbaknya? Kalau saya mulai dari SMK, soalnya sekolahnya kan jurusan tari. Nah itu dari aku kelas 1 SMK itu baru bisa nari, langsung kalau masuk ke Jatilan itu kelas 3 SMK ikut Mbak Ulfa. Nah, terus untuk motivasi terjun ke dunia kesenian, kan bukan tidak hanya kesenian Jatilan saja ya, ternyata tadi juga mbaknya bisa juga tari klasik juga bisa. Nah, itu motivasinya apa itu dulu? Masuk ke terjun ke dunia kesenian. Seni. Kalau aku sih emang sudah hobi ya, nari kan sudah hobi. Terus ikut terjun ke tari itu karena dari keluarga seni kan sudah suka kebudayaan seni gitu, darah seni. Jadi turun temurun dari keluarga, terus udahlah kita turun ke tari, bukan bilang lain, cuma tari aja. Kalau mbaknya? Soalnya saya kan itu waktu di Balai Budaya Sidoarjo nggak tahu kalau ada itu kayak pendampingan budaya. Nah di situ aku diajarin sama Mbak Putri gitu. Nah itu kok aku pengen gitu loh sekolah seni. Nah dari situ aku suka seni, suka kesenian, semua seni saya lakukan. Berarti dari istilahnya mulai dari hobi dan juga istilahnya dorongan dari keluarga juga besar ya, untuk istilah support dari keluarga itu besar. Nah, untuk selanjutnya itu visi ke depan dalam berkesenian. Kan sekarang itu zamannya istilahnya ada yang bilang zaman modern di era globalisasi. Nah, misi ke depan itu bagaimana? Agar kan kalau tari terus terang saja untuk saat ini, walaupun sebenarnya kalau di Jogja sendiri masih banyak yang anak-anak muda yang suka dan terjun dengan dunia tari. Nah itu kedepannya itu bagaimana? Kedepannya tetap itu aja kita mengajak anak-anak muda ikut terjun ke dunia seni. Soalnya kan banyak banget anak-anak muda zaman sekarang tuh susah banget kalau disuruh ayo belajar Jatilan, apa tuh soalnya gengsi. Jadi kita pengen banget mulai dari kita sendiri, terus belajar nari untuk biar anak-anak muda dari anak-anak kecil tuh soalnya kan termotivasi, biar terus kesenian. Soalnya kan ini seni lokal kan udah banyak orang-orang luar negeri yang pakai budaya kita itu. Nah, mengklaim gitu ya. Ya itu jangan kalah sama mereka, kan malu banget. Padahal itu kan
itu asli kebudayaan kita sendiri ya, iya, tapi kok benar. malah diklaim oleh orang luar Orang gitu. asing. Nah ini Mbak berdua, Mbak Ulfa dan Mbak Anjani kesini ini dalam rangka apa ya ini? Kita kesini diundang sama Pak Teguh untuk itu udah berapa kali ya? Satu, dua, tiga, empat, tiga kali kita diundang sama Pak Teguh untuk bikin konten channel YouTube-nya, channel Andika Nada. Itu kita nari klasik, tari apa namanya, kayak musik apa, lagu Jawa, itu ditariin pakai elektro dari Pak Teguh. Dan di sini juga itu ada plakat istilahnya paguyuban ketoprak elektron Tresno Budoyo. Nah, ini apakah Mbak berdua ini juga ikut ketopraknya itu? Enggak sih, belum. Oh, cuma istilahnya maksudnya Pak Teguh baru itu Pak Jatilan. ya bisa dibilang ini adalah awal untuk masuk ke merambah keseniannya dari tari jatilan, terus nanti merambah ke ketoprak, dan pengampunya adalah Bapak Teguh. Ya. Nah, pada saat seperti ini, mungkin 3 bulan ke belakang kan kita semua mengalami yang namanya pandemi COVID-19, di mana banyak sekali pentas kesenian yang dibatalkan. Nah, panjenengan selaku pelaku seni itu bagaimana menyikapinya? Jadi gimana gini, kita kan punya uang saku itu dari berkesenian, tapi kita di luar berkesenian kita juga ada pekerjaan, kita kerja masing-masing. Nah, semenjak ada COVID-19 ini, jadi kerjaan kita jadi diliburkan, kesenian diliburkan. Nah, kita kan susah banget kita mendapat penghasilan dari mana gitu. Udah beberapa bulan, 3 bulan lebih itu kita cuman kita nyari uangnya ngandelin tabungan. Ya kita doa aja lah semoga tuh COVID cepat selesai dan kita bisa berpenghasilan lagi dari kesenian. Ya, memang sebenarnya tidak hanya bidang kesenian saja yang terkena dampaknya, semua juga terkena dampak. Nah, sekarang untuk suka duka menjadi pelaku seni. Ya, ini cerita pengalamannya gimana ya? Kalau sukanya itu nambah teman, banyak teman, juga pengalaman gitu, apa namanya, nambah pengalaman, nambah apa namanya, ilmu juga gitu. Sukanya kayak gitu, tapi dukanya itu kan orang seni kan banyak, jadinya tuh orang yang apa namanya membeda-bedakan gitu loh. Nah, pengenku tuh seni tuh setara gitu loh. Kita menghargai orang yang sedang belajar, nah yang belajar juga menghargai orang yang sudah istilahnya pandai. Suhu. Aku sukanya itu sama sih, tambah teman, tambah pengalaman, ngejak kemana-mana itu pengalaman banget. Kalau dukanya itu kalau misal kita udah misalnya kita udah di atas lama, udah dikenal banyak orang, nah itu dari temen dari sini terus ada yang iri lah, ada yang gini-gini, jadi kita tuh merasa ya Allah kok gini banget gitu loh, maksudnya jadi kucil-kucilkan. Jadi dukanya itu jadinya itu misalnya gimana ya, saling kayak kesannya tuh saling saingan gitu. Kayak saingan padahal mereka pengen yang lebih gitu, padahal kita biasa aja. Kita masih belajar. Berarti mungkin untuk mengatasi apa istilahnya kesenjangan itu, sebenarnya kan kesenjangan itu muncul hanya karena perasaan, bukan dari aslinya pelakunya. Mungkin kan bisa dikomunikasikan lebih lanjut ya. Tapi memang ada pepatah, semakin tinggi pohon itu anginnya semakin kencang untuk menerpanya. Dan paling dukanya
misal kejadian apa gitu lah, Kalau paling kejadian- dukanya. aku ya misal ya, Ah. jadi kita udah kita udah rebukan, kita udah Ah. job rebukan sebenarnya itu fee-nya Mm-mm. ya, kita udah rebukan dulu. Nah sampai lokasi fee-nya nggak sesuai di awal. di awal di japri di awal ya kita sampai lokasi cuman nggak dimonggok kayak gini, jadi kita tuh iki adewe iki ngejope ngopo to iki jane iki maksudnya wong sing di omah ki ora manggake terus wong sekitar kok do cuek ini. Nah, terus fee-nya nggak sesuai banget sama kita rebukan. Soalnya kan kita nggak ditentukan banget sih untuk fee-nya di kita sendiri. Cuman kita kan kostum, terus make up sendiri, ada lain-lain gitu. Nggak pasti itu. Jadi itu untuk duka banget di kita di penari-penari. Kalau mbaknya juga sama. Sama ya, itu susahnya tuh nanemin itu apa, menghargai orang lain gitu. Kalau pernah nggak istilahnya udah fit apa ya, udah fit Tapi dibatalkan. pentas terus dibatalkan, itu udah pernah belum? Pernah, itu sering banget. Misalnya kita misalnya job job apa ya? Misalnya ya klasik lah, misal klasik kita manten. Misal kita job dia karena kita sebelumnya kita udah batalin job yang lain. Kita Ngeboti itu istilahnya. istilahnya. Paling diboti sik kene, malah kene mbalak aduwe ben ora apa posisi mbak kene. Jadi kan kita ya Allah dhewe wis mbalak wong akeh banget, udah kehilangan job banyak demi jadian pun sama kayak gitu juga. Nah ini yang terakhir, kesan dan pesan kepada semua sedulur seni. Kalau di Jatilan kan terdiri dari banyak, istilahnya banyak unsur ya maksudnya. Maksud saya dari wiyogo sendiri, sinden sendiri, terus ada juga pembarong, ada gedro, ada juga penari. Nah, kesan dan pesannya kepada semua sedulur seni. Kesan dan pesan kepada sedulur seni dari sini. Jadi semua pekerja seni penari, pokoknya pekerja seni semuanya yang ada di Jogja, kalian terus berkarya, nggak usah pikirin omongan dari luar gini-gini, nggak usah dipikirin. Yang penting kalian maju terus, tetap semangat. Terus apa ya? Terus itu apa? Jaga kekompakan. Jaga kekompakan. Penting aja saling kiren. Penari apa pekerja seni itu babdet mesti Tapi semoga saja hal itu bisa dikesampingkan untuk mencapai visi misi ke depan dalam dunia kesenian bisa maju dan berkembang. Terus berkarya. Ya. Terima kasih kepada Mbak Ulfa dan Mbak Anjani atas kesempatan waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan buat teman-teman saya akhiri wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.